Nadira, Hadir, Bu. Medina, Hadir. Medini, Hadir, Bu. Maya, Hadir, Bu. Nur Fildasari, Hadir, Bu. Meisha, Hadir, Bu. Muhammad Iqbal, Hadir, Bu. Ahmad Sahmi, Hadir, Bu. Fajar. Tidak hadir, Bu. Kenapa sakit? Izin, Bu. Izin. Reviani, Hadir, Bu. April, Hadir. Haji, Hadir, Bu. Ikram, Hadir, Bu. Riza. Hadir, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, kita sebaiknya berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak semuanya, pada pertemuan kali ini kita belajar tema 6, yaitu lingkungan bersih, sehat, dan asri. Dan subtemanya adalah lingkungan sekolahku. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, siswa dapat melakukan praktik membaca, kemudian siswa dapat membaca nyaring dengan lancar. Dan selanjutnya siswa membaca nyaring, siswa dapat menceritakan kembali isi bacaan menggunakan bahasa mereka sendiri dengan tepat. Anak-anak, pembelajaran kita yaitu tentang lingkungan sekolah. Jadi di sini silahkan buka buku paketnya masing-masing. Sudah? Sudah. Baik. Di sini ada teks bacaan tentang lingkungan sekolahku. Nah, sebelum anak-anak sekalian membaca teks ini, Ibu akan terlebih dahulu membacakannya, memberikan contoh bagaimana cara membaca yang baik. Oke, dengarkan ya. Baik. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Kebersihan lingkungan sekolah adalah salah satu faktor terpenting untuk menciptakan kenyamanan, baik di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekitar. Nah, di sini setelah kata kenyamanan di sini terdapat tanda koma. Nah, tanda koma di sini maksudnya adalah untuk berhenti sebentar. Kenyamanan, kemudian kita lanjutkan baik di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekitar. Setelah kata sekitar ada tanda titik yang artinya kita harus berhenti. Bisa? Bisa kira-kira? Nanti kalau dicoba bisa ya? Baik. Kita lanjutkan. Setiap sekolah selalu mengajarkan anak didiknya untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Bahkan kebersihan sekolah banyak dilombakan untuk menarik minat sekolah agar mereka peduli kebersihan. Cara untuk menjaga kebersihan sekolah diantaranya dengan membuang sampah pada tempatnya. Ada membuang sampah pada tempatnya anak-anak? Ada, Bu. Di mana tempat sampahnya? Di mana Meme membuang sampah? Di tong sampah. Di tong sampah. Jadi Meme telah membuang sampah pada tempatnya. Baik. Kemudian menghapus papan tulis. Itu termasuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Jadi setiap pagi kita ada giliran untuk menghapus papan tulis bagi yang piket. Yang piket hari ini siapa? Saya, Bu. Meme piket hari ini. Ya, tadi pagi ada menghapus papan tulisnya? Ada. Ada. Berarti Meme hari ini telah menjaga
menyapu ruang kelas. Ada Meme menyapu ruang kelas hari ini? Ada. Ada. Meme sudah menjaga lingkungan sekolah. Kemudian kita lanjutkan. Pembagian piket kelas menjadi salah satu cara untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Petugas piket biasanya melakukan tugas membersihkan ruang kelas seperti menyapu, menghapus papan tulis, menyiapkan spidol atau kapur tulis. Selain itu, setiap hari Jumat selalu digunakan untuk melakukan kerja bakti membersihkan sekolah setelah pelajaran pertama selesai. Sekolah kita ada melaksanakan kerja bakti setiap hari Jumat? Ada. Ada. Berarti itu adalah salah satu contoh kita menjaga kebersihan lingkungan sekolah kita. Jadi untuk kerja bakti di hari Jumat itu selain sebagai upaya kita menjaga lingkungan sekolah kita, itu juga sebagai wadah untuk mempererat silaturahmi antara siswa dan guru. Ya, anak-anak paham? Paham, Bu. Alhamdulillah sudah paham. Kemudian kita lanjut ke selanjutnya, kebersihan lingkungan sekolah adalah hal yang tidak bisa kita pisahkan dari kehidupan sekolah dan merupakan faktor yang sangat penting dalam meraih keberhasilan dalam proses belajar mengajar. Kebersihan lingkungan sekolah akan lebih menjamin kebersihan seseorang yang menyehatkan. Kebersihan tidak sama dengan kemewahan. Kebersihan adalah usaha manusia agar lingkungan sekolah tetap sehat, terawat secara berkesinambungan. Baik anak-anak, setelah ibu membaca teks tentang kebersihan lingkungan sekolah ini, ibu mau menanyakan kepada anak-anak semuanya tentang keadaan lingkungan sekolah kita. Nah, kalau menurut Meme, keadaan lingkungan sekolah kita ini bagaimana? Bersih atau tidak? Bersih, Bu. Bersih. Contohnya bagaimana? Sampahnya berserakan atau tidak? Tidak, Bu. Baik. Kemudian di luar lingkungan sekolah ini, di depan halaman sekolah, itu bagaimana keadaannya? Bersih atau tidak? Bersih, Bu. Bersih. Alhamdulillah. Jadi kita semua telah sama-sama menjaga lingkungan sekolah kita dengan baik. Baiklah. Selanjutnya, coba anak-anak ibu siapa yang bisa membaca kembali teks yang telah ibu baca tadi? Ibu mau dengar gimana sih cara
selain lingkungan. Baik, terima kasih Meme sudah bantu Ibu membaca dengan sangat tegas. Ya, alhamdulillah Meme membacanya sudah lancar sekali. Nah, dari bacaannya dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, Meme dapat membaca cerita tentang lingkungan sekolah ini dengan tegas. Ya, Nak ya. Baik, siapa lagi ada yang bisa? Saya, Bu. Madini, ya silakan Madini. Alhamdulillah, Madini juga dapat membaca teks tentang kebersihan lingkungan ini dengan sangat baik. Kita beri aplaus untuk Madini. Baik, selanjutnya Ibu akan bertanya kepada anak-anak sekalian tentang, coba kita perhatikan benda-benda yang ada di dalam ruangan kelas kita ini. Coba kita lihat di sini ada papan tulis. Ada. Papan tulis bentuknya bagaimana? Persegi, 4 panjang. Papan tulis ada bentuknya persegi panjang. Kemudian apa lagi yang ada di dalam kelas kita ini? Ada lemari, bentuknya persegi panjang. Kemudian apa lagi, Nak? Ada meja, bentuknya persegi panjang. Ada apa lagi? Ayo. Siapa yang bisa? Pintu, bentuknya persegi panjang. Kemudian apa lagi yang nampak? Jendela, ya pintar. Bentuknya bagaimana? Persegi. Ya, ada lagi? Siapa yang bisa? Dudukan kursi itu bentuknya persegi. Iya, pintar. Kemudian ada lagi? Siapa yang bisa? Apa? Oh ya, gambar yang tertempel di dinding bentuknya ada yang persegi, ada juga yang persegi panjang. Kemudian kalau di rumahnya ada apa saja yang bentuk persegi sama persegi panjang? Yang di rumahnya? Di rumah ada meja, ada lemari, ada apa lagi? Ada apa lagi, Nak? Apa? Hah? Apa, Nak? Kertas, buku ya, buku mungkin maksudnya. Kemudian apa? Ada kasur. Ada apa lagi di rumah? Ada bantal. Ada selimut. Ada apa lagi? Ada apa lagi, Nak? Ada pintu. Ada apa lagi? Siapa lagi yang bisa? Ayo. Ada HP boleh. Ayo, siapa lagi yang bisa? Remote, iya pintar. Nah, itu adalah contoh bentuk persegi dan persegi panjang yang ada di lingkungan sekolah dan ada juga di rumah kita masing-masing. Ya,
sini Ibu akan menuliskan rumus bagaimana menghitung keliling dan luas persegi panjang. Perhatikan ya. Nah, coba kita perhatikan semuanya. Di sini ada P yaitu panjang, kemudian ada L yaitu lebar. Panjang, lebar. Ya. Kemudian untuk menghitung luas yaitu L dengan simbol huruf besar L. L sama dengan P kali L. Panjang kali lebar. Jadi luas sama dengan panjang kali lebar. Jika panjangnya itu adalah 4 dan lebarnya adalah 8, maka luasnya adalah P. P-nya berapa tadi? 4 dikali lebarnya berapa tadi? 8 sama dengan 4 dikali 8 berapa nak? 1 kali 8 kali 8 8, 2 kali 8 6 belas, 4 kali 8 berapa? 32. Jadi hasilnya adalah 32. Bisa? Kalau ibu bikin panjangnya itu 2, lebarnya 7, berapa luasnya? 2 dikali 7 sama dengan 14. Kalau ibu bikin lebarnya 1, panjangnya 3, hasilnya berapa nak? Lebarnya 1, panjangnya 3. Jadi berapa? Berapa luasnya? Ada 3. Bisa? Bisa kira-kira? Bisa? Ada yang mau ditanyakan sebelum ibu mengakhirinya?
pembelajaran